Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di RKIA Channel. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai gebrakan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang membuat media sosial menjadi ramai. Sehingga banyak kreator-kreator terilhami atau mengikuti daripada setiap gerak langkah Deddy Mulyadi. Apa saja sih gebrakan sejak dia dilantik menjadi gubernur? Dia dilantik tanggal 20 Februari. Nah, sejak itu sampai hari ini tiada henti gerakan-gerakan dia, gebrakan-gebrakan kebijakannya yang membuat ramai di media, baik media sosial maupun media mainstream. Kegiatannya antara lain adalah satu, yang pertama-tama beliau ada melarang study tour. Jadi anak-anak sekolah itu tidak boleh piknik yang jauh-jauh. Tujuannya adalah bukan study tournya sebenarnya, tapi saya melihat kepentingannya adalah jangan dijadikan anak siswa ini sebagai mangsa bisnis para sekolah, guru-guru. Agar study tour itu dilaksanakan dengan dana yang terjangkau. Maka bukan dilarang jauh-jauh, itu tujuannya karena nilai harganya kan mahal. Jangan membebani daripada anak-anak didik, anak-anak siswa ini dengan biaya-biaya yang tinggi. Bahkan beliau juga termasuk wisuda upacara seolah-olah kayak mahasiswa untuk TK, SD, SMP, kira-kira seperti itu. Tujuannya sebenarnya hanya itu, sederhana. Perpisahan lah, kalau zaman dulu kan masih boleh-boleh saja. Perpisahan bisa di lapangan, bisa di ini, nggak usah pesta yang berlebihan. Yang prinsipnya jangan membebani biaya. Kalau sekolah bisa mengeluarkan biaya, atau pemerintah membiayai, nggak ada masalah. Melalui anggaran pendidikan, melalui BOS dan sebagainya, mungkin ya. Kalau pendapat saya seperti itu. Kemudian gerakan yang kedua yang mengejutkan adalah awalnya adalah banjir di Bekasi. Jawa Barat lah. Banjir itu membuat suatu langkah yang sangat luar biasa. Pertama adalah menghentikan pembangunan di hulu, yaitu di taman wisata, sebuah areal wisata yang dibongkar karena dianggap penyebab daripada banjir. Apakah perizinannya kurang lengkap atau melebihi batas, ya itu lupa sih. Tapi intinya adalah bahwa penataan dan penertiban kawasan puncak di hulu. Kemudian di hilirnya sungai-sungai yang ternyata menjadi perumahan. Artinya saya juga baru tahu bahwa ada rumah ruko di atas sungai. Ini luar biasa, di atas sungai loh. Ngeri kali kan. Nah, itu kemudian dibongkar. Dan bukan hanya yang di atas sungai, tapi juga di das daerah aliran sungai yang membuat penyempitan daripada sungai-sungai itu dibongkar dan direlokasi. Baik itu bangunan permanen maupun semi permanen. Dan kemudian juga melakukan pengerukan sungai yang cukup besar dan luar biasa dan berjalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hebatnya, pembongkaran daripada berbagai bangunan, relokasi daripada para pedagang di sekitar sungai dan atau di atas sungai tanpa melibatkan aparatur negara. Sehingga seolah-olah dia dan media sosialnya, karena dia main di media sosial, seolah-olah kayak bikin konten aja gitu. Disiarkan langsung dan diikuti oleh kreator-kreator lain, sehingga berbagai YouTuber, berbagai TikToker ikut mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Deddy Mulyadi, sehingga menjadi bergelombang, semua media dipenuhi di kegiatan daripada penataan sungai itu. Ini yang menurut saya salah satu yang menurut top lah. Kemudian langkah gerakan yang selanjutnya yang perlu juga menjadi apresiasi kita adalah tentang anti premanisme, anti pungli. Jadi jalan-jalan itu banyak sekali pungli yang dilakukan kepada pengemudi, juga pada pengusaha. Itu yang dibentuklah anti premanisme. Apalagi mendekati Lebaran, banyak yang bikin surat-surat permohonan THR dari berbagai pihak, yang ini kemudian dilakukan penataan. Yang mengejutkan lagi juga masalah penataan ataupun penertiban ilegal mining, tambang ya. Tambang-tambang ilegal ditutup.
sehingga harus menjadi legal. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Kalau catatannya lebih 10 lah, tapi ya sudah, yang paling menarik tentu hanya beberapa yang saya sampaikan. Intinya adalah bahwa kegiatan daripada Deddy Mulyadi ini mewarnai optimisme terhadap kepemimpinan di berbagai daerah. Oh ya, ada lagi juga kalau itu nggak terlalu dahsyat tapi lumayan untuk Jawa Barat ya, karena ini kepentingan Jawa Barat tentang pengampunan atau pemutihan pajak motor. Memang untuk daerah lain sudah banyak melakukan. Ini bukan hal baru, tetapi Jawa Barat baru. Sehingga ada dua hal. Yang pertama, pemilik motor-motor di daerah itu yang bisa untuk ngojek dan sebagainya, itu bisa punya STNK yang sudah bayar pajak. Padahal 10 tahun nggak bayar. Nah, itu pemutihan itu bagus. Di samping itu juga mengisi kas daerah. Itu mungkin ratusan miliar bisa masuk dari pengampunan atau pemutihan pajak ini. Memang di daerah lain, Jawa Timur sudah pernah melakukan sebelumnya. Tapi untuk Jawa Barat hal baru. Hingga terutama motor ya. Motor bodong, mobil bodong, banyak berduyun-duyun untuk bisa membayar pajak karena dibebaskan dari penunggakan pajak. Wah, kalau diingat-ingat masih banyak lagi, itu harus buat catatan untuk gebrakan dari Deddy. Tetapi sayangnya Deddy Mulyadi selalu seolah-olah dianggap one man show. Ini bagus, tetap sementara one man show, nggak apa-apa, tidak terlibat dan melibatkan daripada unsur daerah. Tetapi sebenarnya tentu Sekda akan mendukung secara administratif daripada berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi. Koordinasi dengan para bupati juga bagus, akan tetapi sebagai orkestrator daripada pembangunan Jawa Barat, karena mengorkestrasi daripada gerak langkah bupati, wali kota seluruh Jawa Barat untuk menjadi satu irama, itu gampang-gampang susah. Tapi kalau pendekatannya seperti dilakukan Pak Deddy Mulyadi, dengan santai tapi serius, itu cukup bagus. Nah, yang jadi masalah adalah kemana wakil gubernur? Bagaimana Deddy Mulyadi mendayakan gubernur? Wakil gubernur, jangan sampai kehebatan itu ada Superman. Deddy Mulyadi ada Superman untuk saat ini, belum super tim. Jadi di kemudian hari kita berharap melihat, menyaksikan seorang Deddy Mulyadi sebagai orkestrator yang bagus, bukan Superman. Dia tidak hanya bisa dan mampu mengkoordinasikan para kepala daerah atau bupati wali kota, tetapi juga bisa mendaya gunakan wakil gubernur. Karena kalau wakil gubernur Jawa Barat seolah-olah tidak ada, atau ditiadakan, atau tidak diberi sebuah ruang bergerak sesuai dengan tugasnya, bahwa gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur, tetap membantu kebijakan tersebut, tapi pembagian tugas atau penugasan kepada wakil gubernur harus sudah mulai difikirkan. Dampaknya berbahaya bagi para bupati. Bupati wali kota akan beranggapan bahwa akan melakukan hal yang sama, melakukan gerak one man show, dan seolah-olah meniadakan peran dan fungsi wakil kepala daerah di kabupaten kota. Sehingga wakil bupati, wakil wali kota tidak dianggap oleh bupatinya, tidak dianggap oleh bupatinya. Karena meniru one man show-nya gubernur. Ini yang perlu hati-hati agar apa langkah kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang luar biasa hebat, the best lah, pokoknya bagus banget, itu tidak terjadi dengan seolah-olah meniadakan peran wakil gubernur dan atau tidak memberikan tugas kepada wakil gubernur. Kalau Pak Deddy Mulyadi tidak mengajak serta wakil gubernur atau memberikan tugas kepada wakil gubernur, karena wakil gubernur tidak akan berani bertindak sendiri, karena namanya juga wakil di leher. Wakil gubernur itu akan bergerak untuk dan atas nama gubernur, akan bertindak atas nama gubernur. Tidak mungkin dia mengeluarkan kebijakan sendiri, karena memang tidak punya kewenangan. Karena tugas dari para wakil gubernur adalah membantu gubernur, membantu utama gubernur. Tapi ingat, gubernur wakil gubernur dipilih oleh rakyat. Sehingga kalau kegiatan hanya seolah-olah dilakukan oleh gubernur tanpa melibatkan wakil gubernur, seolah-olah tidak seiring sejalan, maka kepemimpinan Deddy Mulyadi kurang lengkap. Akan sangat lengkap Pak Deddy kalau wakil gubernur dilibatkan, sehingga para bupati, wali kota seluruh Jawa Barat juga melibatkan peran dari wakil bupati, peran daripada wakil wali kota. Tidak harus berdua-duaan kemana-mana, tapi paling tidak
bupati, wali kota, gubernur menugaskan untuk urusan-urusan tertentu kepada wakil gubernur dan atau memberikan ruang mewakili gubernur dalam menjalankan tugasnya, karena bagaimanapun adalah fakta dan secara hukum bupati, wali kota, gubernur dibantu oleh seorang wakil. Itu adalah fakta. Dan pilkada itu bukan hanya memilih gubernur, tetapi pasangan gubernur dan wakil gubernur. Pilkada bukan hanya memilih wali kota, tapi wali kota dan wakil wali kota. Bupati tidak hanya dipilih oleh rakyat, tetapi rakyat memilih bupati dan wakil bupati. Jangan-jangan lebih hebat wakil bupati namanya dipilih oleh rakyat daripada bupatinya misalnya. Nah ini yang menurut saya agar 5 tahun ke depan apa yang dijadikan program Deddy Mulyadi itu lengkap, pemimpin yang lengkap, pemimpin yang hebat, top markotop, bukan saja operasional dengan menunjukkan one man show-nya di dalam menjalankan tugas-tugas dan gebrakannya, tetapi juga mampu memberdayakan wakilnya, mampu memberdayakan dinas-dinas yang ada di sekelilingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Pak Deddy, good luck.